Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la na'budu illa iyahu amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula selawat berangkaikan salam yang selalu tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tebing, Bapak Ihsan SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 001 Tebing. Acara diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kami awali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak kita menundukkan kepala, menadahkan tangan kehadirat Yang Maha Kuasa. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Isnanto Abadi SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon keridhaan atas acara yang kami selenggarakan pada pagi hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak tahun 2023. Ya Allah berkahilah acara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami guru-guru yang selalu terus menjadikan peserta didik yang maju di masa yang akan datang ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 001 Tebing kepada yang terhormat Bapak Ihsan SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sebagai peserta hari ini yang dihormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat ini, yaitu kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, selama hari kita diangkat ke pengurusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Pak Wisnu sebagai calon yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang akan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Pak Wisnu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai selesai. Ya Bapak Ibu ya, ini tentang kegiatan tentang budaya positif. Ini salah satu materi dari pendidikan calon guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lulus mengikuti pendidikan calon guru penggerak, Bapak Ibu akan melewati ini. Kita akan melewati ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ikuti dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu lulus sebagai atau ikut pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu akan melewati ini. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mengikuti ini, hadir pada hari ini, Bapak Ibu dapat sedikit pengalaman, oh seperti ini. Nah, kalau ini ada tugas yang Bapak Ibu ketemu nanti, ketemu tugas yang seperti ini yang akan dilakukan oleh Pak Wisnu bersama-sama kita. Banyak tugas-tugas yang lain, ya. Jadi saya harapkan bagi Bapak Ibu yang belum jangan takut
takut. Ya, jangan takut. Susah, berat, payah. Ya, contohnya Pak Wisnu. Pak Wisnu hari ini sendiri. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan nanti ramai bisa saling bekerja sama Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang Pak Wisnu tetap semangat. Ya, walaupun tugas ini berikan berat, Bapak Ibu yang akan mengikuti ini juga tetap semangat. Ya, mudah-mudahan nanti sekolah kita banyak menghasilkan guru-guru penggerak, Bapak Ibu ya. Lagi saya pesan kepada Bapak Ibu, Pak Wisnu ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sekolah dan bagi kita pribadi. Terima kasih atas perhatian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi rangkaian acara pembukaan diseminasi dengan topik menyebarkan pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada pagi ini. Untuk selanjutnya acara selanjutnya, acara pokok yaitu pemahaman materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Wisnu Irfandani SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya memulai materi, yang saya hormati Kepala Sekolah Bapak Ihsan SPD, yang saya hormati juga rekan-rekan guru SD Negeri 001 Tebing. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan untuk bersama-sama mengikuti materi penyebaran budaya positif. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara diseminasi penyebaran budaya positif, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan tentang apa itu budaya positif dan bagaimana penerapan di sekolah. Terima kasih Bapak Ihsan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Seperti kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata diferensiasi dan juga pelajar Pancasila. Karena pada penerapannya di sekolah atau di kelas, kita selalu menyamakan bahwa semua murid itu harus mempunyai kompetensi yang sama. Tidak peduli latar belakang mereka, mereka harus punya satu kemampuan merata dari satu anak ke anak lainnya. Padahal paradigma ini adalah paradigma yang harus kita ubah, ibu-ibu. Bahwa setiap anak itu punya kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Dan tugas guru, tugas kita sebagai pendidik adalah menggali dan mengetahui apa potensi yang mereka punya, apa kemampuan yang mereka miliki untuk kita kembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Jadi kita diharuskan untuk menggali potensi anak yang ada di kelas kita dan memberikan tindakan perlakuan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Berikutnya. Kemudian terkait disiplin positif. Disiplin positif adalah membiasakan untuk patuh, menerapkan kepatuhan kepada orang lain untuk meyakini nilai-nilai sesuai dengan paradigma pembelajaran. Di sini kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki tanggung jawab. Dan di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Selama ini, terutama saya, mungkin dalam memperlakukan anak agar disiplin dilakukan dengan cara yang pertama memberi penghargaan. Ibu-ibu di sini ada yang pernah melakukan memberi penghargaan kepada anak agar anak itu disiplin? Pernah? Oke, mungkin setiap dari masing-masing dari kita pernah melakukan hal tersebut. Agar anak itu disiplin, kita beri penghargaan, kita beri pujian atau bahkan reward. Kemudian cara yang kedua, apakah ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ada yang pernah memperlakukan anak agar disiplin, kita terapkan hukuman atau ancaman? Pernah? Ya, mungkin pasti setiap dari kita, masing-masing dari kita pernah mengancam atau menghukum anak agar anak itu bersikap disiplin. Nah, kalau kita mengacu pada hukuman dan ancaman, apakah kata-kata tersebut identik dengan penjajahan zaman dulu? Iya tidak? Iya. Kalau dulu tidak nurut dengan penjajah, pasti akan mendapat hukuman atau ancaman. Ya, bedanya mungkin dulu antara penjajah dan rakyat. Kalau di sekolah konteksnya adalah guru dengan murid. Kita sering memperlakukan ancaman, hukuman, ya, agar anak itu bersikap disiplin. Nah, apakah itu berhasil, ibu-ibu? Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau kita misalkan tidak bersama murid itu di luar sekolah, apakah disiplin itu tetap dia terapkan? Tidak? Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah anak itu disiplin hanya karena apa? Hanya karena takut dengan apa? Ancaman. Tetapi apakah dia benar-benar mempunyai sikap disiplin dari dalam dirinya? Nah, itu yang akan kita gali hari ini. Dan kemudian saat kita menyuruh anak untuk belajar, untuk mematuhi aturan, saat kita memberi hadiah atau reward,
Apakah dia akan berusaha saat kita tidak memberikan hadiah? Kita tidak tahu kan? Nah, apakah dia memang karena ingin belajar motivasi dari dirinya, ataukah karena hanya mengejar reward atau hadiah? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka terhadap perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, agar anak merasa bersikap disiplin tanpa adanya ancaman atau hukuman dan paksaan atau hadiah, ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu nilai atau pedoman acuan untuk berperilaku positif di sekolah dan tidak membatasi suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan universal, tidak mengikat dengan suku, bangsa, agama, dan bahasa. Nah, contohnya, kalau kebersihan, apakah itu hanya diterapkan oleh suku tertentu, budaya tertentu? Apakah semua suku mengakui kebersihan itu adalah nilai-nilai baik? Nah, itu namanya kebijakan universal atau nilai-nilai universal. Kemudian, sopan santun, apakah hanya berlaku di agama tertentu? Tidak. Di suku tertentu? Tidak. Nah, jadi dimanapun berada, dimanapun latar belakangnya, apapun latar belakangnya, suku, agama, pasti sopan santun menjadi nilai yang berlaku, ya, yang diterapkan, ya. Nah, kebersihan, sopan santun, ada yang tahu lagi? Toleransi. Nah, toleransi, apakah hanya berlaku di agama tertentu? Tidak. Nah, masih ada banyak lagi, Ibu. Ada sikap toleransi, menghormati, mandiri, menghargai, berempati, ya, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai apa, Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu luas, umum, tidak mengenal batasan budaya, apalagi suku, agama, ya, dan ras. Nah, ini nilai-nilai yang ingin kita terapkan di sekolah. Jadi apapun sukunya, apapun latar belakang keluarga, apapun agamanya, nilai-nilai ini bisa diterapkan oleh murid kita dan juga guru-guru kita semua yang ada di sekolah. Nah, nilai-nilai ini saya tadi singgung, tertuang dalam apa? Cita-cita. Dalam apa, Ibu? Dalam profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Masih ingat, Ibu? Masih, Pak. Nah, boleh dinyanyikan? Boleh. Oke, coba ibu-ibu bisa berdiri, nyanyikan apa saja profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ibu-ibu, jadi profil pelajar Pancasila adalah suatu turunan dari kebijakan atau nilai-nilai universal
yang ingin kita terapkan kepada murid kita, menjadi visi kita, anak-anak atau murid yang memiliki jiwa apa? Anak-anak yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi visi kita, cita-cita kita di sekolah. Semua kegiatan, semua misi kita di sekolah adalah membentuk murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, apakah profil pelajar Pancasila ini terbatas untuk agama dan suku tertentu? Tidak. Semua agama, semua suku, semua latar belakang mempunyai apa? Ya, kebijakan, ya, nilai-nilai kebajikan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam mencapai profil pelajar Pancasila, anak harus merdeka bebas dari belenggu. Nah, jika kita ingin mencapai profil pelajar Pancasila, anak itu harus merdeka. Merdeka itu bukan berarti anak bebas sebebas-bebasnya. Merdeka itu berarti anak itu merdeka sesuai dengan apa? Potensi dan minat dan bakat. Nah, kira-kira kalau kita terapkan aturan yang ketat, ancaman di kelas, apakah anak tersebut bisa merdeka? Tidak. Anak itu akan terbelenggu dengan aturan, hukuman, ancaman dari guru, intimidasi. Nah, anak tidak akan mempunyai sikap merdeka. Memang tujuannya adalah membentuk anak yang apa? Disiplin. Nah, tapi kalau anak tidak merdeka, mereka tidak akan mempunyai nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi untuk menyiasati aturan yang selama ini kita terapkan, kita menggantinya dengan apa? Membentuk keyakinan kelas. Saat kita pertama masuk ke kelas, menyapa murid kita, berkenalan dengan murid yang baru saat di ajaran baru, kita mungkin dari beberapa dari kita sering memberikan aturan. Kamu tidak boleh, katakan Pak, kamu tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Kamu tidak boleh berpakaian tidak rapi. Kamu harus, misalkan apa? Kamu harus piket. Nah, misalkan, nah itu aturan bukan? Nah, aturan memang tujuannya bagus, cuman kita hanya memberikan aturan dan perintah tanpa menampung apa keinginan mereka. Nah, jadi penerapan disiplin positif adalah menerapkan keyakinan apa? Keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, bisa dibacakan? Silakan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, lanjut. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, ya itu adalah salah satu
tindakan membuat keyakinan kelas sebagai pengganti aturan-aturan atau ancaman yang selama ini kita berikan kepada murid kita. Kemudian, nah di sini keyakinan kelas harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang utama, yang mengacu pada nilai-nilai seperti apa Ibu? Religius, sopan santun, bertanggung jawab, mandiri, saling menghargai, menghormati. Ya saling menghargai. Ya. Nah ini contohnya. Yang pertama adalah Hadir tepat waktu. Berikan salam ketika masuk dalam ruangan. Berdoa serta bersikap sopan dan santun, menjaga jadi ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian sebelumnya saya akan membagikan kertas untuk Ibu tulis. Kemudian Ibu tempelkan di papan tentang apa saja kira-kira hal-hal yang bisa membuat kelas itu nyaman. Di sini ceritanya Ibu adalah murid, jadi nanti Ibu memberikan satu sumbangsi Ibu, gagasan apa yang bisa membuat kelas kita nyaman. Nah, kemudian kalau sudah selesai, saya akan menambahkan satu poin untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Baik Ibu, paham? Satu orang cukup menuliskan satu pendapatnya untuk keyakinan kelas. Disiplin, dah. Bu disiplin. Dah. Tak apa nih, tak apa. Tak apa. Yang lain apa? Disiplin. Ini moto. Ini aja. Sopan santun. Ini moto. Nah, ada ini sopan santun Ibu, disiplin. Oke. Dan sesuatu. Ya. Disiplin. Ini. Baik, ibu-ibu yang sudah menuliskan, satu orang silakan maju untuk menempelkan apa yang akan menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan kita untuk membentuk kelas yang nyaman dan tertib. Ya, silakan. Baik. Nah, ini adalah hasil dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Baik. Yang pertama, izin keluar kelas, tidak izin keluar kelas. Baik.
Setuju? Setuju. Oke, jadi yang siapapun mau keluar kelas harus meminta izin. Baik, setuju. Oke. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Berarti harus apa? Harus melaksanakan piket. Dan yang tak piket membuang sampah di mana? Ya, di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Setuju? Ya, Bapak tambahkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Setuju? Ya, berarti caranya kita tidak boleh apa? Tidak boleh saling membuli, mengejek. Kalau kita mengejek, berarti kita melanggar ini tidak? Iya ya, kita tidak boleh saling mengejek, apalagi nama orang tua. Sering kita buat ini bahan ejekan. Yang kelima, memakai pakaian yang rapi. Setuju? Setuju, baik. Tertib tidak memotong pembicaraan orang lain. Setuju? Nah, tertib bicara. Berarti kalau misalkan nanti mau memberikan pendapat, mau berbicara, harus apa? Harus angkat tangan. Setelah orang lain apa? Selesai bicara. Baik. Yang kelima apa? Menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi kita kelompokkan. Saling bertoleransi di dalam kelas. Ya, setuju? Baik, saling toleransi berarti saling menghargai, sama ya. Kita satukan yang sama. Sopan santun. Sopan santun. Setuju? Iya, sopan santun terhadap guru dan siapa? Teman. Baik. Kemudian disiplin, ya sama disiplin. Nah, baik. Tertib. Baik. Setelah saya kelompokkan ada terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 6 keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, izin saat meninggalkan kelas. Yang keempat, berpakaian tertib dan rapi. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang keenam, saling menghormati dan menghargai orang lain. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas dan sesuai dengan nilai-nilai apa? Kebajikan. Iya, kebajikan ya. Nah, siapa yang bisa menerapkan ini? Siapa yang harus menjalankan keyakinan kelas? Iya, semua ya. Baik. Sebelum kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kira-kira kalau misalkan dari ke-6 ini mulai kapan dapat diterapkan? Bisa diterapkan? Ya, dari saat saat mulai pembelajaran sampai selesai ya. Nah, baik. Kemudian, itu adalah keyakinan kelas ibu-ibu, materi yang dapat kita terapkan di kelas. Kemudian masih ada konsekuensi yang akan diterapkan jika kita melanggar kelas. Namun karena waktunya terbatas, saya akan langsung menuju materi kebutuhan dasar manusia. Bisa dibacakan? Satu orang. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
Terima kasih. Baik, di sini poinnya adalah manusia memiliki sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu perlu dipenuhi tidak? Ya, terutama murid kita. Murid kita mempunyai kebutuhan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda. Kalau kita menerapkan perintah yang sama, aturan yang sama, kira-kira semua kebutuhan anak-anak di kelas terpenuhi tidak? Nah, tidak. Nah, kita akan cari tahu apa saja kebutuhan dasar murid kita. Nah, yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan bisa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima yang kelima adalah kesenangan. Nah, misalkan kita menghadapi murid yang tidur di kelas, bosan. Dia tidur tidak memperhatikan, kira-kira di balik perilakunya dia tidur-tiduran, asuh tak asuh tidak peduli. Kira-kira apakah dia sudah terpenuhi kebutuhannya? Belum. Kira-kira dia perlu kebutuhan apa? Kesenangan. Jadi ada murid yang perlu kesenangan di kelas tetapi tak terpenuhi, makanya kita sering menjumpai anak yang tidur-tiduran, tidak memperhatikan ya. Nah, solusinya kita berikan apa agar dia senang? Ajak bermain ya, bisa diselingi dengan kegiatan bermain ya, untuk menghilangkan jenuh dia ya. Nah, kemudian kalau anak di kelas misalkan nakal dengan temannya, suka usil, kurang kasih sayang. Kira-kira apa kebutuhan dia? Kurang kasih sayang ya. Iya, dia mendapat kurang kasih sayang. Jadi perlakuan kita sebagai guru, apa yang bisa kita berikan? Peduli, mendekatinya ya. Mendekatinya perhatian. Berarti dibalik dia sering nakal, dibalik dia sering usil dengan temannya, mengejek, dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Apa yang dia harus penuhi? Kasih sayang. Nah, itu sebagai guru yang perlu kita berikan ke anak, yaitu kasih sayang. Nah, mungkin dari kita pernah menemui anak yang pernah mencuri. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Kebutuhan ya, bisa bertahan hidup, bisa penguasaan ya. Nah, mungkin dia misalkan orang tuanya tidak mampu membelikan pensil, tidak mampu membelikan buku yang bagus. Jadi dibalik dia mencuri pasti ada kebutuhan yang apa? Kebutuhan yang belum dipenuhi ya. Nah, jadi kita sebagai pendidik ya, memberikan kebutuhan itu, ya, mendekatinya, mengetahui latar belakang dia kenapa kamu seperti itu. Nah, kita harus melakukan pendekatan. Misalkan anak tadi masih tidak mau kita kontrol, tidak mau kita kasih tahu, tidak mau kita perintah. Kira-kira dia perlu apa? Perlu kebebasan. Nah, berarti dia merasa sering terbelenggu, sering apa? Sering dikekang. Nah, jadi dia perlu kebebasan. Nah, solusinya adalah kita memberikan apa? Memfasilitasinya untuk misalkan melakukan apa yang dia suka. Ya, misalkan dia masih ingin gambar, berikan kebebasan gambar ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan ini adalah motif atau alasan mengapa anak berperilaku di kelas. Jadi setiap kenakalan, setiap perilaku di kelas ada suatu alasan, yaitu ingin memenuhi kebutuhannya. Baik. Kalau anak suka minder bagaimana, Pak? Ya. Nah, dia berarti kurang kasih sayang atau kurang
Iya, dia selalu mungkin diejek, berarti sehingga dia merasa down, merasa tidak percaya diri dan akhirnya minder. Jadi tugas kita adalah memberi motivasi supaya dia percaya diri. Kemudian, nah di sini ada motivasi perilaku. Anak biasanya menerapkan disiplin, patuh itu karena pertama ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu apa? X dari luar, intrinsik dari dalam. Kalau dari luar berarti kalau dia patuh, dia takut karena dia ingin apa? Ingin menghindari hukuman ya, ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kita belum tahu apakah dia disiplin memang datang dari dalam dirinya. Nah, bisa saja kalau kita tengok anak di sekolah disiplin, belum tentu di luar sekolah, di rumah dia bisa. Ya, nah itu namanya hanya menghindari hukuman, hanya karena takut dan hanya ingin mendapat hadiah. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik. Dari dalam apa luar? Dari dalam, ya. Nah, kalau dia punya motivasi berbuat baik dari dalam, kira-kira tanpa kita kekang, tanpa kita kasih iming-iming hadiah, apakah dia akan tetap disiplin? Nah, ini yang ingin kita tingkatkan. Anak mempunyai motivasi intrinsik, datang dari mana? Dari dalam, ya. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, nilai-nilai tadi religius, kesopanan, menghormati, nah ada di dalam diri mereka. Nah, di sini yang sudah saya singgung tadi ada 3 macam tindakan yang kita terapkan kepada anak-anak. Yang pertama apa? Hukuman. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, ya kita bahas yang pertama. Hukuman sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, contohnya, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita hukum jemur di lapangan, kita suruh anak berputar lari mengelilingi. Nah, kira-kira nyambung tak dengan apa yang dia buat? Nah, itu datanya tiba-tiba. Nah, anak tidak tahu apa-apa, tiba-tiba karena dia melanggar aturan langsung lari lapangan 10 kali. Nah, itu namanya hukuman. Yang kedua, hukuman biasanya nada gurunya keras, ya, mengintimidasi, matanya melotot. Nah, itu ciri-ciri hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati, dan murid tetap berbuat tidak nyaman dan memonitor murid. Nah, misalkan ini sebuah konsekuensi. Misalkan pertama, anak yang tidak hadir tepat waktu akan misalkan berdiri di depan. Nah, kira-kira itu sudah tahu anak ya? Tahu belum? Sudah tahu. Nah, siapa saja yang melanggar akan berdiri di depan. Nah, iya. Jadi anak sudah tahu. Oh, kalau aku datang lambat berarti nanti aku berdiri. Oh, kalau sudah ada apa kesepakatan antara siapa? Iya, jadi dia sudah tahu kalau misalkan datang terlambat berdiri di depan. Kalau tidak memakai seragam nanti dia suruh pulang. Kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR suruh menulis 100 kali minta maaf misalkan. Nah, itu anak sudah tahu. Nah, tapi kalau hukuman dia tidak tahu apa yang akan terjadi, guru langsung spontan, kamu harus lari, kamu harus nulis 100 kali. Nah, kalau konsekuensi anak sudah tahu. Nah, yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
Nah, ya. Nah, ini yang ingin kita terapkan di sekolah, yaitu perlakuan apa? Restitusi, ya, dengan keyakinan kelas tadi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Dari sekilas kata-kata di atas, kira-kira mana yang ibu-ibu sudah terapkan di kelas? Apakah sudah pernah semuanya? Yang sering menghukum, Pak. Yang sering menghukum ya. Nah, silakan Yang saya sering terapkan di dalam kelas ya yaitu penghukum. Ya. Yang sering saya lakukan di kelas menjadi teman. Penghukuman. Kalau penghukuman pada anak biasanya suruh baca selawat. Jadi posisinya? Jadi posisi anak. Oh ini tak nyambung. Oh, posisi kontrol pada anak, sering memantau dulu, terlebih dahulu dipantau anak tuh. Setelah itu baru kita masuk pada ke manajer. Oke. Saya sering penghukum, Pak, yang sering saya lakukan. Apalagi kalau lagi bad mood datang ke sekolah. Macam-macam tergantung bad mood lah. Kalau saya jadi pemantau dulu. Saya lihat dulu perubahan anak. Kalau misalnya anak itu butuh perhatian, nanti jadinya kita mantu. Mantau manajer. Kalau saya pemantau dulu. Kalau tidak bisa lama-lama baru penghukum. Baik, terima kasih Bu. Di sini ada posisi kontrol guru, ya, sebagai penghukum. Berarti apapun yang dilakukan, jika dia terbukti salah akan memberikan hukuman. Ya, biasanya tadi nadanya kasar, ya, nadanya mengancam, penuh ancaman, intimidasi, matanya melotot. Nah, di sini ada pemantau. Pemantau dia biasanya mainnya halus, ya, pokoknya diintai saat mereka melanggar, baru jalankan aturan. Nah, pembuat rasa bersalah, ada yang pernah? Nah, contohnya dia merasa, aduh nak, bapak ibu ini pernah nak, jangan gitulah. Kamu tak kasihan dengan ibu, tidak pernah. Jadi anak merasa dia bersalah. Gara-gara dia. Coba nak, kamu lihat temanmu sakit nih. Kamu tak punya perasaan ya nak? Itu membuat bersalah. Jadi itu yang membuat anak biasanya akibatnya dia patuh, tapi akhirnya dia kan down, tidak percaya. Nah itu akibat buruknya, ya. Kemudian sebagai teman. Nah sebagai teman ini mungkin kita pernah berbuat seperti ini, yaitu menganggap anak sebagai teman, tidak ada batasan, ya. Nah, tapi akibat yang ditimbulkan apa? Anak jadi, tidak menghargai. Nah, ya, memang kita dekat dengan murid nih, mereka patuh dengan kita, tapi efek jangka panjangnya dia jadi tidak mandiri, tergantung sama kita terus. Nah, posisi manajer ini adalah harus diterapkan kepada kita. Di sini sebagai teman, nah kita harus melihat situasi. Kadang kita bisa bagi teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer ini kita mendekati apa kemauannya, kenapa alasannya, ya. Berbicara dua mata. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam. Selanjutnya, coba hormat pada bendera selama 1 jam. Apa? Perilaku apa? Perilaku guru yang penghukum. Terus yang kedua, coba dibaca. Berapa kali Bapak memberitahu kamu
kamu selalu saja mengerjakan Bapak Ibu. Tapi jangan agak sedih ya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, dia jadi pembuat rasa. Nah, yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu menghukum. Nah, coba yang ketiga bisa. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak, Ibu. Ya, sekali ini. Ya udah, tidak apa-apa. Kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Dialognya antara mirip dengan sepasang teman ya. Ini sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Nah, kalau dia pemantau, dia memberi konsekuensi yang agak nyambung, yang relevan. Kalau dia tidak punya alat-alat, berarti dia perintah harus beli. Nah, kalau dia tidak punya alat-alat lengkap, peralatan baju lengkap, tapi disuruh lari, nyambung tidak? Nah, itu bedanya penghukum dan pemantau. Ya, pemantau diberi konsekuensi, tapi masih ada relevan dengan perbuatan yang salah. Ya, kalau tidak nulis ya suruh nulis. Kalau tidak punya alat lengkap suruh beli. Nah, masih ada relevan. Kemudian, nah yang kelima ini manajer. Nah, anak ditawari untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai guru, nah melakukan pendekatan. Nah, tidak langsung kita menghakimi. Nah, dia ditanya, coba kesalahan apa yang sudah kamu buat, nak? Nah, kemudian kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Lebih pendekatan, lebih, nah terus berempati. Nah, materinya agak panjang, cuman saya singgung sedikit aja. Itu sebagai manajer. Seperti kita sebagai pelatih. Apa yang kurang kita terus dorong untuk diperbaiki. Nah, itu sebagai pelatih tanpa adanya hukuman, ancaman, ya. Nah, coba ada kata-kata yang dapat kita simpulkan dari ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Kira-kira bahasa apa? Posisi guru apa? Ibu kecewa sekali dengan kamu, nak. Saya kecewa. Ya, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, bisa masuk. Nah, tergantung nadanya ya. Kalau dengan kasar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum. Kalau yang agak lembut, Pak, Agak lembut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau bahasa temuan bersalah. Nah, bersalah. Jadi dia masuk minder. Oh ya, aku berarti gagal terus nih. Tak pernah ada benarnya. Nah, Masuk teman bisa jadi. Teman bisa juga, Pak, kalau teman. Tergantung nadanya. Nadanya, Pak, yang penting. ya itu yang ada nada, tatapannya, dan akibat yang ditimbulkan. Berat tidak? Nah, ini apa rencanamu untuk apa? Manajer ya. Nah, ini peran kita sebagai manajer. Kita memberi kesempatan anak itu apa yang dapat kamu perbuat. Nah, kita mencarikan solusi, membantu mereka mencari solusi sendiri. Supaya mereka berpikir. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu nah. Apa? Iya. Kita yang mohon-mohon, yang ngemis-ngemis. Biasanya itu kita sebagai teman. Oh iya, Pak, siap. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman apa? Pemantau. Kalau tidak dapat nilai, masih nyambung tidak?
kalau tidak mengerjakan tugas dia tidak dapat nilai. Berarti pemantau atau hukum? Kalau kasusnya kau tidak mengerjakan tugas, kamu lari 10 kali. Nah, kalau ini, ya pemantau, karena konsekuensinya masih nyambung dengan ini, dengan perbuatannya. Ya, dapat kerjaan yang tak dapat nilai, tapi tidak tidak didorong motivasinya. Nah itu. Ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, namun akan saya singgung sedikit saja, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, contohnya, tahap pertama, menstabilkan identitas. Nah, langkah-langkahnya, apa yang dikatakan oleh guru itu sebagai manajer? Yang ini. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Agama Tuhannya berapa? 11 Pak. 11. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukan karena sesuatu yang penting bagimu. Langkah ketiga, Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? ya. Dan itulah adalah langkah-langkah segitiga restitusi untuk sebagai manajer. Selain kita mendekati anak, membuat motivasinya untuk tidak berbuat salah, tapi kita juga membantunya mencari solusi dengan apa yang dia sudah buat. Ya, nah kemudian langkah terakhir adalah menanyakan, kamu ingin menjadi seorang seperti apa, nak? Nah, kalau dia pasti ingin sesuatu yang baik. Nah, jadi kita tidak membuat anak itu minder, down, kurang percaya diri, ya, jadi dendam. Nah, itu salah satu dari efek hukuman adalah anak biasanya merasakan dendam di batinnya, ya, tidak suka, walaupun dia berbuat baik, tapi hanya untuk menghindari hukuman, ancaman. Tapi dalam hatinya kita tidak tahu anak itu pasti punya rasa yang dia pendam. Nah, jadi sebagai guru kita harus berperan, bisa boleh teman, pemantau, manajer, ya, sesuai dengan kondisi. Yang harus kita tinggalkan adalah sebagai penghukum, ya, ya, karena efeknya anak menjadi, yang pertama hukuman, anak menjadi minder, ya, takut, ya. Dan yang efek buruknya anak itu mempunyai pemendam rasa yang tidak suka dengan kita. Nah, jadi yang teman boleh, pemantau boleh. Nah, manajer lebih bagus lagi. Cuma kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita sebagai guru dalam melihat peserta didik. Baik, terima kasih. Kegiatan desiminasi tentang penyebaran nilai budaya positif sampai sekian, karena waktunya terbatas jadi tidak bisa saya kupas semuanya secara mendalam. Namun semoga ilmu dan informasi dan pengetahuan yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua dalam melaksanakan pembelajaran agar menghasilkan murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila.
Alhamdulillah. Baik, acara saya akhiri. Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.